sekarang saya berada di Genitem, Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman. Dan saya berada di JS Royal Farm, itu miliknya Pak Abi dan Bu Abi. Saya nyebutnya Bu Abi. Nah, apa itu? Yaitu tempat lahan untuk pembibitan tanaman buah, khususnya buah anggur. Dan yang unik pemirsa, rasanya anggurnya itu beda-beda. Nah, maka coba kita akan cari informasi jenisnya apa saja dan bagaimana cara perawatannya. Oke pemirsa, kayak di surga pemirsa. Jadi tadi bisa disaksikan anggurnya banyak banget. Ada yang ini, yang jenisnya merah kecil-kecil. Rasakan. Boleh percaya, boleh tidak, rasanya seperti permen karet. Permen karet. Namanya apa Bu ini? Jupiter. Ini namanya anggur Jupiter. Kemudian ada lagi, yang ini beda lagi nih. Ini anggur Minel. Ini banyak, yang sudah agak matang ini. Yang akan segera matang yang seperti ini. Itu Minel. Kemudian ada lagi nih, gede-gede. Yang gede-gede ini. Ini namanya Pegasus. Gitu. Jadi ternyata anggur itu macam-macam. Dan yang ada di sini yang tidak ada di pasaran. Jadi di pasaran itu kan kita biasanya tahunya apa gini kok? Anggur hitam. Anggur hitam, anggur hijau. Yang rasanya gitu aja ya. Rasanya gitu aja. Kalau ini rasanya macam-macam, guys. Nah, sekarang gini, guys. Kita tanya ini cara perawatannya. Gimana Bu ini cara merawatnya, Bu? Misalnya nyiramnya gitu berapa? Kalau karena ini sudah gede, kami nyiramnya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kuncinya buat ini jangan sampai terlalu basah Bapak nyiramnya itu. Pokoknya masih basah, nggak usah disiram. Kering baru disiram. Jadi dicokar ya? Iya. Soalnya nek bagian luarnya kan mungkin wis kering ya. Tapi bagian dalamnya dicek, dicokar. Itu cara ngecornya. Kemudian ini kok di atas ini kok ada ada atapnya itu. Untuk apa itu, Bu? Itu biar pohon anggur ini tidak langsung kena air hujan, tapi harus kena panas. Maka kita kasih atap pakai UV. UV itu cahaya matahari masuk, namun air hujan tidak masuk. Kenapa kalau air hujan kena? Kalau kena air hujan nanti banyak, itu akan berakibat banyak penyakitnya, buahnya juga tidak akan bagus. Tahu saya kalau air hujan itu malah membuat cepat tumbuh di tanaman iya, itu. tapi untuk anggur tidak mampu. Iya. Pokoknya harus gitu. kena panas, tapi tidak kena air hujan. Rahasianya gitu, guys. Makanya ini ada atapnya. Atapnya tapi berwarna putih sehingga matahari secara langsung itu tembus gitu. Terus ini berarti Bu, tanaman anggur ini yang Pegasus misalnya, ya. itu dari bawah itu Pegasus atau bagaimana? Bawahnya ini kita pakai sambungan yang ketut Pak, ini kita modelnya sambung ketut. Sambung bisa atau stek bahasanya. Ada yang di sana nanti kita bisa lihat. Jadi kita pakai yang sudah bisa berbudaya lingkungan sini. Kalau langsung dengan yang Pegasus dari bawah nanti belum penting. Cari makannya. Berarti ternyata modelnya stek ya, sambungan. Jadi yang di bawah itu tanaman anggur yang biasa itu, yang biasanya kecil-kecil gitu. Tapi dia sudah biasa menyesuaikan tanah di Indonesia, sehingga kemudian dia lebih tahan, lebih cepat gede gitu. Lebih cepat gede, akarnya juga udah menyesuaikan dengan kondisi tanah di sini. Sehingga dipastikan hidup. Nah, kemudian di atasnya baru kemudian dikasih sesuai dengan yang diinginkan. Ini ada yang beda lagi, Bu. Salah satu contoh steknya. Jadi yang dari bawah itu, ini itu sebenarnya anggur kecutan istilahnya ya, anggur biasa gitu. Kemudian baru disambung dengan anggur yang kualitas bagus, bentuknya seperti ini. Jadi bentuk penyambungannya samalah, ada yang dipotong miring, kemudian ada yang dibuat cawang gitu ya, ditelesepi gitu, kemudian diikat pakai plastik kayak solasi gitu, dan tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Yang paling penting itu sampai nanti tumbuh daun. Setelah tumbuh daun baru boleh kena air. Sebelum itu sama sekali nggak boleh. Karena ketika tumbuh daun itu logikanya mungkin ya berarti jelas sudah hidup, sudah nyambung gitu.
Nah kalau sebelum ada itu kena air itu biasanya akan busuk. Gitu pemirsa. Beda lagi kok ini. Ini isi lonjong nih kita beda nih. Ini beda lagi nih Ini dibanding dengan berarti yang lain. Ini beda lagi nih. apa ya Pak ini? Karena ini bentuknya paling beda ini. Iya. Berarti sudah kita temukan ada 4 macam guys. Ini ada Ada 4 macam. 20 pohon itu berbagai macam Pak, 10 jenis ini. Oh, sekitar 10 jenis Iya, ya? kan ada beauty katsuka, ada transfigurasi, ada Pegasus tadi sudah, Niner, Montidor, Gibson, ada. Oh ya, cuman belum semuanya berbuah itu. Ya, karena yang Gibson sudah selesai, kemudian Harold sudah selesai. Nah, ini Maksudnya tinggal baru saja panen? panen. Oh, baru saja panen. Kita pruning nanti akan berbuah lagi Pak. Oh ya, pruning itu apa, Bu? Pruning. Pemotongan. Jadi harusnya itu yang utama itu kalau nanam awal itu sekitar 2 meter. Kalau sudah sampai parah-parah kita potong. Oke. Kita potong biar ada menjari. Yeah. Nah, setelah menjari kita hitung 14 foot, 14 ini loh Pak. Ini, nah, ini 14 namanya. cabang? Ah, 14 ini. Oh, 14 yang ada godong-godongnya ini ya. Itu. Ruas lah, 14 Ya, ruas. 14 ruas ya. 14 ruas itu kita potong. Mau 8 boleh, mau panjang boleh, tinggal mau short, medium atau long. Tapi kita panggil yang kita pakai medium. Iya. Kenapa pakai 14? Setelah kita potong kita hilangi mata air yang harusnya mau jadi cabang kita hilangi dulu, bersihkan. Maka 14 buku tadi itu dibersihkan dari daun-daun. Nganunnya, 14 bukan ruas. daunnya, yang mau tumbuh itu loh. Oh, yang mau tumbuh. Mata air itu kita iya, iya. bersihkan, maka akan muncul tunas baru sudah membawa calon buah. Berarti dari 14 itu yang dibiarkan hanya 1. 14 biarkan semua, bersihkan aja. Enggak, maksudnya yang akan tumbuh kan kemungkinan nanti akan tumbuh semua. Enggak. Bisa juga semua, tapi nanti kan kita bersihkan. Bersihkan yang Nanti dihidupkan akan hanya muncul 1. Yang terbesar di situ, bud yang terbesar mesti akan muncul calon bunga. Oh. Jadi ada cabangnya, ada membawa bunga. Rumit, guys. Tak kira gampang. Tapi asik. Dan kemudian contoh bunganya ada nggak ya, Bu? ya? Ada 9. Contoh bunganya. Ini. Ini contoh bunga. Nah, ini. Ini contoh bunga. Ya, itu kan geluti di atas itu. Tuh ada lagi, ada lagi tuh. Iya, karena udah Dekatnya. dipotong. Oh iya. Oke. Dikasihkan di pot, kemudian ada ini, itu gimana itu? Kenapa seperti ini? Ini memang dibuat tanaman ini dalam pot, jadi kita pot. Oh, tak dalam pot. Ini nanti yang kalau sudah berbuah yang sampai jutaan tadi Pak. Oh, kalau gitu. yang seperti ini rata-rata sebesar 1 juta lebih dikit, guys. Itu dan ini nanti udah nggak usah yang rubang-rubang, Ya. tinggal dibawa di rumah, ditunggu. Dirawat, ya. Yang penting kena panas dan tidak kena air, gitu, air hujan. Oke. Terus gini, karena ini di dalam pot itu kan kemungkinan nutrisi tanah itu kan akan lama-lama akan habis. Nah, ini kan dari Pak, dari sekam tambah kohe sama kemarin daun bambu, kemudian nanti per minggu kita pakai abenik ini, pakai abenik A dan B kita gabung untuk nyiram yang Tiap bulan, 1 bulan sekali. saya 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Nah,
anu? Kalau enggak pakai air tajin juga bisa. Oh, Nanti kalau sudah ya. siap juga dikasih Air NPK. khususan ya? Iya. Air khususan Air itu terus khususan tanaman. atau dengan pupuk NPK. NPK atau NKP kalau sudah kondisi disiapkan untuk buah. Tapi ini bening juga dipotong-potong juga? Iya, nanti Oh, kan harus- kita- perlakuannya harus Iya, begitu harus karena sama. di negeri aslinya sana ada musim gugur masalahnya ya. Di sini nggak ada Memang musim harus gugur jadi kuning. kita harus seakan-akan seperti gugur gitu. Kita potong, itu untuk biar ada mudah. Iya. Tadi itu yang dimaksud kahi itu yang dimaksud oleh ibu tadi itu kotoran hewan, guys. Oke. Gini, berarti ya, kan saya mendengar sini tidak menjual buah ya, Tidak. tapi Jualnya kita bibit. jualnya bibit yang untuk budidaya itu. Itu kemudian standar harganya gimana itu? Berbagai macam Hitungan tingginya Iya, atau bagaimana? iya. Oh, hitungan tingginya. Kalau di awal berbesar 80 cm itu sekitar ada yang 75, ada yang 100. 75.000. Iya. Oh, yang berapa? Yang 80-an cm. 80 cm itu sekitar, ya jadi paling rendah kira-kira 75.000. Kemudian kalau yang tertingginya nggak terbatas. Ya. Karena nanti kalau yang sudah dibentuk, yang Bentuk sudah ada dalam- buahnya Itu bisa jutaan 4,5 ya. juta. Bisa 4,5 juta. Saya kira itu guys yang paling gampang. Jadi begitu nanam Kan sudah sudah langsung buahnya. Tinggal menikmati. anu matang. Bisa untuk selfie pakai Iya. Instastory ya. Gitu guys ya. Baik teman-teman, kalau nanti pengen lebih jauh, teman-teman bisa komen di video ini, nanti akan saya koneksikan dengan Bu Abi maupun Pak Abi. Mungkin juga ada yang pengen tahu bagaimana caranya, termasuk bagaimana bisa membeli di sini, sistemnya bagaimana, yang luar kota bagaimana, yang dalam kota bagaimana. Yang jelas kami ini berada di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dan kebun ini hanya kebun uji coba saja karena bukan buah yang menjadi tujuan, tetapi bibitnya, dan bibitnya bisa tersedia banyak kapan aja teman-teman membutuhkan bisa datang. 80 macam di atas 80. Ada 80, Ada palmaki yang baru-baru Oh. ada Bapak. ada 80 macam jenis. Keren Semua guys. manis, Iya. semua impor. Iya. Oh iya, import itu asalnya dari mana? Awalnya dulu belinya dari India. Dari saya. India. Iya. Oh. Terus ada lagi dengan rekan-rekan yang Iya. sudah sesama Komunitas ya. Komunitas. Setelah di komunitas kemudian formasi. Gitu guys, saya kira gitu dulu video singkat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.